Oke, dimulai ya langsung. Iya, Rek. Gas, yang record, aman. Wes ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 2 Kendali Mutu kelas B akan memaparkan materi tentang quality control pada fluoroskopi. Next. Berikut ada nama anggota-anggota kelompok kami. Next. Untuk yang pertama ada pengertian. Quality control pada fluoroskopi sendiri yaitu serangkaian pemeriksaan dan pengujian rutin yang dilaksanakan pada alat fluoroskopi untuk memastikan alat tersebut bisa berfungsi dengan aman, akurat, dan optimal. Untuk tujuan diadakannya VC fluoroskopi sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan keamanan pasien, yang kedua meningkatkan kualitas gambar, yang ketiga memperpanjang umur alat, yang keempat, mengurangi biaya perawatan. Yang kelima, memenuhi persyaratan peraturan. Next. Di dalam item pertama yaitu ada pemanasan alat dan juga evaluasi gambar. Karena prosedur ini memerlukan aktivasi tabung fluoroskopi, maka harus dipastikan alat uji kualitas gambar melemahkan sinar X-ray yang berguna selama pengoperasian dan memiliki peralatan pelindung yang sesuai seperti selemik timah, sarung tangan, pelindung tiroid, dan lain-lain. Nah, tujuannya dilakukan ini adalah untuk memastikan bahwa pesawat fluoroskopi bekerja dengan baik serta memberikan gambaran yang akurat dan berkualitas. Di dalam ini memuat metode pengujian yaitu dengan mengukur akurasi tegangan tabung (PVT), waktu fluoroskopi maksimum, uji kualitas berkas atau HFL, linearitas keluaran atau MAS, dan juga uji kolimasi berkas sinergik. Alat uji ini berisi serangkaian pola jaring tembaga, pasangan garis atau benda uji lainnya, dan lakukan atau lubang melingkar dengan berbagai kedalaman pada piringan aluminium atau alat uji lain seperti yang direkomendasikan oleh produsen atau produsen unit fluoroskopi atau physical medis. Nah, pemanasan alat dan evaluasi gambar ini dilakukan secara harian ataupun daily. Next. Prosedur untuk pemanasan alat yang pertama yaitu lepaskan semua alat fiksasi dari permukaan meja dan lepaskan kerucut kompresi. Yang kedua, posisikan kisi-kisi anti hemburan sesuai dengan penggunaan klinis. Yang ketiga, untuk sistem C-arm, putar C-arm untuk memposisikan tabung fluoro di atas penguat gambar. Tempatkan alat uji kualitas gambar dan atenuator tembaga di atas penguat gambar. Yang keempat, pilih mode tampilan bidang penguat gambar yang sama dengan yang digunakan untuk gambar phantom atau fluoro video monitor. Yang kelima, pusatkan alat uji kualitas gambar di bawah fluoroskopi. Sesuaikan kolimator ke posisi terbuka penuh dan tertutup sepenuhnya untuk memverifikasi pengoperasian kolimator. Yang keenam, sesuaikan kondisi pencahayaan ruangan dengan yang digunakan secara klinis. Amati alat uji kualitas gambar di bawah fluoroskopi. Dan yang terakhir yaitu catat hasil pada lembar uji. Baik, pada item kedua ada laser film printer yang bertujuan untuk memberikan hasil gambar yang berkualitas tinggi dan akurat sehingga gambar dapat dibaca kemudian dapat dibuat diagnosis. Untuk peralatan yang dibutuhkan yaitu pola tes SMPTE, inverted grayscale, laser film, dan phantom image. Kemudian untuk langkah-langkahnya meliputi yang pertama mengirim pola tes SMPTE ke laser film printer, melakukan pemrosesan film apabila ada, kemudian mengevaluasi film yang dicetak guna memastikan film telah memenuhi kriteria gambar yang disyaratkan. Kemudian memantau setiap film agar terbebas dari artefak dan sesuai kualitas yang diharapkan. Lalu memverifikasi pengaturan jendela dan level.
kemudian mencatat hasil VOC dan mengulangi VOC secara berkala. Selanjutnya di item ketiga ada spot film dan radiografi. Yang mana pertama tujuannya adalah memastikan agar film pada radiografi dalam keadaan layak pakai sehingga dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis dengan benar. Lalu di sini ada alat dan bahannya. Pertama prosesor quality control, ada Darcom Cleanesses, ada processes maintenance and chemical substance film and chemical safe life, lalu ada light files atau X-ray files alignment, the rapid analysis of fracture and retentions. Next. Nah, berikut ada beberapa prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika melaksanakan QC pada spot film dan radiografi. Yang pertama adalah kita tentunya harus memastikan terlebih dahulu untuk ruangan penyimpanan kaset dalam keadaan bersih. Setelahnya, memastikan catatan tersimpan dengan baik saat dilakukan perbaikan. Lalu ada pastikan catatan setiap tindakan perbaikan dan servis disimpan setidaknya selama 2 tahun. Menyimpan semua hasil pengujian kontrol kualitas print film laser, baik rekam tertulis maupun digital, setidaknya dalam selama 1 tahun. Lalu, yang terakhir adalah menjaga semua gambar atau film dan atau digital yang dihasilkan dan diandalkan dalam kinerja pengujian kendali mutu printer laser film setidaknya selama 30 hari. Lalu menyiapkan alat-alat pendukung seperti Phantom. Selanjutnya. Selanjutnya ada item yang keempat yaitu Phantom Image atau Fluoro Video Monitor yang tujuannya untuk memastikan bahwa densitas, kontras, keseragaman, dan kualitas gambar pada sistem dapat dipertahankan pada level yang optimal. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada prosedur ini yaitu alat pelindung diri yang berupa apron, tiroid apron, dan sarung tangan. Yang kedua ada fluoroskopi, QC Phantom Image, dan Form 3 Phantom Image. Next. Berikut merupakan tabel dari Form 3 Phantom Image. Next. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan fluoroskopi QC Phantom Image, di mana pada tabung fluoroskopi yang ada di atas meja, alasnya dilepas, kemudian Phantom dan attenuator copper dipasang langsung di atas meja. Phantom diposisikan berada di atas meja. Yang kedua yaitu menyiapkan unit fluoroskopi, di mana sistem fluoroskopi diatur sebagaimana yang digunakan untuk pemeriksaan fluoroskopi biasanya. Yang ketiga, memusatkan fluoroskopi Phantom Image dengan baik, di mana pada prosedur ini dianjurkan untuk menggunakan APD, dan fluoroskopi diaktifkan dan digerakkan sesuai dengan kebutuhan untuk memusatkan Phantom pada bidang gambar. Dan yang terakhir yaitu menetapkan nilai dasar evaluasi Phantom Image dengan mengisi Form 3 Phantom Image. Nilai dasar ini mulai ditetapkan ketika prosedur dimulai. Kemudian melengkapi Form 3 Phantom Image dengan mencatat KVP dan MA fluoroskopi dari panel kontrol di bagian yang telah disediakan. Kemudian menentukan rentang yang dapat diterima untuk KVP dan MA-nya. Standarnya yaitu KVP tidak boleh berubah lebih dari 5% dan MA-nya itu tidak boleh berubah lebih dari 10%. Adapun Phantom Image ini dilakukan secara monthly. Next. Untuk item yang kelima yaitu evaluation checklist. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem fluoroskopi berfungsi dengan baik dan kekakuan mekanis dan stabilitas peralatan tetap terjaga. Langkah-langkahnya yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daily evaluation warm up and image evaluation. Yang kedua yaitu weekly QC laser film printer. Yang ketiga yaitu monthly spot film and radiografi Phantom Image evaluation visual checklist selama 4 bulan sekali. Kemudian yang terakhir yaitu annually view program view medical disease fluoroscopy QC. Next. Berikut adalah tabel untuk mengisi item 5. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu item 6 atau Shielding Integrity Check atau QC alat proteksi radiasi perorangan. Jadi tujuan QC alat proteksi radiasi perorangan yaitu untuk memastikan apakah mampu alat tersebut menghalang radiasi secara optimal. Pengecekan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, entah untuk awal tahun ataupun akhir tahun. Sebenarnya untuk penyimpanan apron atau alat proteksi perorangan lainnya disarankan untuk tidak dilipat atau digantung karena dapat menimbulkan retak pada lapisan timbal yang mengakibatkan kurang optimal untuk melindungi tubuh dari radiasi. Meskipun hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa instalasi, tidak dapat dipungkiri juga kalau dalam shielding tersebut tidak terdapat kerusakan. Jadi untuk prosedurnya yang pertama alat yang digunakan yaitu alat proteksi radiasi perorangan, apron atau shielding. Yang kedua yaitu formulir quality control. Yang ketiga modalitas fluoroskopi. Lalu untuk metodenya yang pertama letakkan shielding yang akan dilakukan pengecekan di atas meja pemeriksaan. Yang kedua pastikan seluruh bagian shielding terjangkau oleh modalitas yang digunakan. Lalu yang ketiga lakukan expose pada shielding. Jika telah keluar hasil citranya, catat hasil yang didapat ke dalam formulir quality control. Lalu, jika citra yang dihasilkan terdapat kerusakan pada shielding, perlu adanya pergantian atau perbaikan dalam jangka waktu 30 hari. Berikut ini merupakan formulir QC yang digunakan untuk quality control alat proteksi radiasi perorangan. Formulir QC ataupun catatan tindakan yang diambil setelah dilakukan QC harus disimpan selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada medical fluoroscopy kisi survei, yaitu yang memiliki tujuan harus memastikan bahwa survei kisi fluoroskopi dipelihara secara permanen dan catatan survei kisi fluoroskopi tahunan disimpan setidaknya selama 2 tahun. Oke, next. Berikut adalah tabel pemeriksaan oleh physical medis dalam kisi fluoroskopi yang pertama itu di dalam NDAC 728-155 itu yang berisi harus memastikan bahwa fisikawan medis yang berkualitas telah melakukan dan mendokumentasi semua pengujian pada tabel. Oke, next. Oke, next lagi. Baik, selanjutnya adalah Quality Assurance Program Review dengan tujuan untuk mencatat dan meninjau hasil kontrol yang dilakukan pada peralatan fluoroskopi mengenai kondisi kinerja peralatan dan tindakan perbaikan atau pemeliharaan yang mungkin diperlukan, serta memastikan bahwa peralatan fluoroskopi beroperasi sesuai dengan standar. Untuk alat bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada alat pelindung diri seperti apron, steroid apron, dan sarung tangan. Lalu ada fluoroskopi Quality Assurance Formulir. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyiapkan fluoroskopi Quality Assurance Formulir, lalu petugas mengisi nama, tanggal, bulan, dan juga tahun, lalu mencatat apakah peralatan lolos atau gagal. Jika peralatan rusak, tindakan perbaikan harus segera diambil. Peninjauan harus dilakukan setiap tahun atau setelah pergantian peralatan atau petugas. Jika prosedur operasi sering berubah, peninjauan harus dilakukan lebih sering untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Lalu saat yang tepat untuk melakukan peninjauan adalah tepat setelah fisikawan medis melakukan survei QC tahunan. Nah, berikut merupakan frekuensi dilakukannya quality control pada masing-masing item pada fluoroskopi. Next. Kesimpulannya yaitu quality control pada fluoroskopi merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian rutin yang dilakukan untuk memelihara kinerja peralatan, mengoptimalkan paparan radiasi dan keselamatan pasien, serta menjamin kualitas gambar. Hasil quality control fluoroskopi akan dianalisis dalam jangka waktu tertentu untuk mendeteksi dan menanggapi kinerja alat sehingga program jaminan kualitas dan keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.